Sama-sama yuk, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kita hafal lagu itu dari kecil. Tapi kita praktekin gak? Kita hasilkan gak buah roh itu? Terimalah salam dari mimbar yang kudus ini. Shalom Kerinduanku Church. Apa kabarnya saudara sekalian di pagi hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Mana semangat ini saudara sekalian, tepuk tangan sekali lagi dong buat Tuhan kita dong. Hari ini kita memperingati Hari Raya Pentakosta. Hari Raya Pentakosta, Hari Raya Pencurahan Roh Kudus atau Hari Lahirnya Gereja. Jadi hari ini sebenarnya adalah hari anniversary gereja di seluruh dunia. Karena melalui perayaan Pentakosta, melalui Hari Pencurahan Roh Kudus, lahirlah gereja. Nah, Pentakosta itu apa sih? Hari ini saudara sekalian kita akan melanjutkan masih dalam serial khotbah rangkaian khotbah kita di bulan Mei ini. Pengajarannya mengenai the new life in Christ. Hidup yang baru di dalam Kristus. Dan hari ini hidup yang baru dalam Kristus artinya adalah kita meninggalkan manusia lama kita. Kita hidup dengan manusia baru dalam anugerah kehidupan melalui karya Kristus yang telah Tuhan Yesus kerjakan buat setiap kita. Nah, di minggu yang keempat ini kita akan masuk dalam sebuah tema yaitu mengenai relationship. Mengenai hubungan. Tapi gini, kalau kita namanya manusia baru artinya hidup kita bukan lagi digerakkan oleh ego kita, oleh kedagingan kita, tapi oleh Roh Kudus. Tapi Roh Kudus yang dicurahkan buat setiap kita. Sama-sama bilang amin. Hidup baru kita gak akan pernah bisa meninggalkan manusia lama kita dan hidup dengan pola hidup, gaya hidup yang baru dalam segala aspek. Kalau bukan karena karya Roh Kudus dalam setiap kita. Minggu lalu kita bahas soal gluttony, kita bahas soal pola makan. Minggu lalu juga saya katakan, gak mungkin kalau bukan karena karya Roh Kudus, karena kita menyadari bahwa tubuh kita ini adalah baitnya Roh Kudus, adalah rumahnya, adalah wadahnya Roh Kudus, kendaraan Roh Kudus untuk bergerak dalam hidup kita, maka kita jaga dengan baik. Kalau kita gak menyadari itu, kita gak akan pernah bisa menyadari betapa kita perlunya menjaga tubuh kita. Begitupun hari ini, makanya saya intinya gini, tema kita di minggu keempat ini adalah the work of the Holy Spirit in relationship. Karya Roh Kudus dalam hubungan, dalam kita manusia berelasi. Manusia adalah makhluk sosial, betul? Manusia gak bisa hidup sendiri. Mau saudara bilang, tapi saya introvert banget orangnya. Se-introvert-introvertnya orang, dia butuh orang lain. Emang dia makan dari mana? Emang dia pakai baju dari mana? Jadi gak ada alasan kita tidak berhubungan dengan orang lain. Manusia pasti berelasi, pasti memiliki hubungan dengan orang lain. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana pola hubungan kita sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Bagaimana Roh Kudus berkarya melalui kita dan orang lain bisa merasakan buah Roh Kudus itu dalam setiap kita. Saudara siap diberkati, amin? Saya beri judul dalam khotbah saya di pagi hari ini yaitu Breathing Life into Relationships. Menghembuskan kehidupan ke dalam hubungan. Pentakosta itu apa sih? Pentakosta itu terjadi dalam kalender gereja. Pentakosta itu terjadi 50 hari setelah kebangkitan Yesus. 50 hari setelah kebangkitan Yesus. Di mana momen itu adalah setelah Yesus naik ke surga. Yesus kan kasih pesan. Yesus naik ke surga, Yesus kan memberikan pesan kepada murid-muridnya. Lalu kemudian Yesus menyuruh mereka untuk udah tunggu aja. Nanti aku akan memberikan seorang penolong yang lain buat kamu. Just wait. Tunggu, murid-murid gak tahu kapan, murid-murid gak tahu akan terjadi apa, they don't know. Mereka cuma disuruh satu perintah, tunggu. Nah, maka dari itu di masa-masa dari setelah kenaikan Yesus sampai hari Pentakosta yang kita rayakan hari ini, ada 10 hari jaraknya. Di situ 120 orang berkumpul di upper room, di ruangan atas. Mereka berdoa, mereka bersekutu, mereka menunggu. Gak tahu persis apa yang akan terjadi dan kapan sesuatu itu terjadi. Mereka gak tahu. Yesusnya dalam tanda kutip udah gak ada. Udah naik ke sorga. They had no clue apa yang akan terjadi dan kapan akan kejadiannya. Mereka cuma ditinggal dan disuruh nunggu. Tapi tiba-tiba angin keras datang, kata Alkitab. Dalam Kisah Para Rasul 2. Angin keras datang, angin keras bunyi memenuhi seluruh ruangan. Kemudian lidah-lidah api hinggap di atas kepala masing-masing. Dan kemudian mereka berbicara dalam bahasa yang tidak pernah mereka pelajari. Dalam bahasa yang tidak pernah mereka pahami. Saudara mesti tahu bahwa murid-murid Yesus adalah orang-orang biasa. Adalah orang-orang biasa. Bahkan kita tahu inner circle-nya Yesus, 12 murid Yesus, sebagian besar dari mereka adalah nelayan. Mereka bukan orang-orang yang punya
belajar pendidikan tinggi dan lain-lain, atau pernah keluar negeri jalan-jalan dan lain-lain. Mereka adalah orang-orang biasa. Tiba-tiba ketika lidah api turun ke atas mereka, mereka berkata-kata, berbicara dalam bahasa yang mereka gak pernah pelajari. Dan di situ tadi saya katakan ada 120 orang kurang lebih. Ada orang-orang dari Partia, dari Media, Elam, Mesopotamia, Kapadokia, Pontus, Asia. Dan mereka kaget karena murid-murid Yesus ini, mereka masing-masing berbicara, mereka berbicara dalam bahasanya mereka tentang apa? Mereka memperkatakan apa? Mereka memperkatakan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Saudara bisa baca kisah lengkapnya dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Lalu kemudian Petrus berdiri dan berkhotbah. Dan di hari itu 3.000 orang memberi diri untuk dibaptis. Jemaat mula-mula. Gereja pertama, mega church pertama. Gereja mula-mula, mega church. 3.000 orang memberi diri dibaptis menjadi gereja mula-mula. Kalau bicara soal Roh Kudus, kita tuh gini loh. Saudara, kalau misalnya kita ngomongin soal Roh Kudus, apa yang muncul dalam pikiranmu? Ya selain merpati, lidah-lidah api, hembusan angin dan lain-lain. Benar gak? Kalau kita ngomongin Roh Kudus, yang biasanya muncul di kepala kita soal kuasa-kuasa yang besar. Manifestasi-manifestasi yang besar. Orang-orang berbahasa roh. Terus kemudian mujizat-mujizat. Mungkin ada beberapa dari saudara kalau ngomongin soal Roh Kudus mikirnya, oh kalau ketika angkat tangan orangnya pada rebah. Kita sering berpikir Roh Kudus bicara soal kuasa. Hanya soal kuasa. Nggak salah, betul Roh Kudus itu bicara soal kuasa karena itu adalah roh Allah sendiri yang penuh kuasa. Tapi nggak cuman itu. Not wrong, tapi kita sering lupa bahwa Holy Spirit, Roh Kudus is a person. Adalah pribadi. Pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Don't get me wrong, bukan berarti dalam Allah Tritunggal ada kastanya. Allah Bapa paling tinggi, Allah Putra nomor 2, Allah Roh Kudus paling bawah. Sering dari kita gak ngerti, kita berpikir Allah Roh Kudus tuh kayak asisten. Kayak pesuruhnya. Yang levelnya paling bawah. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. No, mereka setara. Mereka adalah Allah sendiri. Bapa, Putra, Roh Kudus, they are one. 3 in 1. Tadi yang lagunya kita nyanyiin di awal. Dia Allah Tritunggal. Tapi kita gak akan bahas masuk lebih dalam mengenai Tritunggal pada hari ini. Tapi saya pengen saudara sama-sama mengimani bahwa Holy Spirit is a person. Roh Kudus adalah seorang pribadi. Roh Kudus bukan hanya sekedar energi. Bukan hanya sekedar kayak kekuatan kosmis gitu. Kekuatan supernatural. Angin, kuasa yang tanpa wajah gitu. Tapi gini, apa buktinya? Roh Kudus adalah seorang pribadi. Kalau saudara perhatikan di Alkitab, every time, setiap kali Yesus mengadres mengenai Holy Spirit, mengenai Roh Kudus, ketika Yesus mengajar mengenai Roh Kudus, ketika Yesus menjanjikan Roh Kudus, Yesus selalu pakai kata ganti orang. Dia, he, him, bukan itu, bukan it. Kita sama-sama belajar bahasa kan ya, bahasa Indonesia dulu. Kalau orang pakai kata gantinya adalah dia. Bicara mengenai pribadi, orang, hidup. Kalau benda pakai kata itu. Yang kedua, Roh Kudus memiliki atribut kepribadian. Sesuatu disebut sebagai pribadi karena dia memiliki fungsi-fungsi personal. Roh Kudus melakukan aktivitas yang hanya bisa dilakukan oleh seorang pribadi. Apa itu? Mengajar dan mengingatkan. Saudara, kita bisa baca di Alkitab. Roh Kudus mengajar dan mengingatkan. Roh Kudus bersaksi tentang Yesus. Dia menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, penghakiman, memimpin, berbicara, mendengar, menolong, menghibur. Bukankah itu adalah atribut yang hanya bisa dilakukan oleh pribadi? Right? Yang ketiga, apa buktinya Roh Kudus adalah pribadi? Roh Kudus bisa merespons dan merasakan. Karena dia adalah pribadi, kita bisa membangun hubungan timbal balik kepadanya. Karena dia adalah seorang pribadi. Jadi ada relationship, ada hubungan di sana, ada timbal balik. Konsekuensinya Alkitab mencatat bahwa Roh Kudus bisa memperlihatkan perasaan atau respons. Roh Kudus memiliki pikiran, punya kehendak, mengikuti kehendak Roh. Ada kehendak, ada dia mengasihi, dia membuat syafaat, serta apa? Bisa didukakan. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Bangku gak bisa berduka. Bangku gak bisa punya kehendak. Mikrofon ini gak bisa berduka. Gak bisa disukakan, gak bisa didukakan. Dia benda mati. Tapi Alkitab mengatakan Roh Kudus, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Turutilah kehendak Roh, hidup menurut kehendak Roh. Punya kehendak, punya perasaan. Dia adalah pribadi. Roh Kudus adalah
pribadi. Kita nggak akan pernah bisa mendustai, mendukakan, menghina kekuatan impersonal seperti listrik, gravitasi, dan lain-lain. Nah, karena gini loh, karena kita sering salah mikir bahwa kita berpikir Roh Kudus itu kayak benda, hanya sebatas bicara soal kuasa yang sensasional. Jadi kita tuh salahnya kita sering mengukur kerohanian seseorang dari hal-hal yang spektakuler. Kita sering ngukur kayak, oh dia pernah ngalamin mujizat gak? Oh kalau pujian penyembahan dia berbahasa roh gak? Tangannya geter-geter. Kalau berbahasa roh kita pikir kayak, wih hebat lu dia berbahasa roh lo. Padahal kita semua harus memahami bahwa bahasa roh adalah karunia. Adalah gift. Karunia. Bukan karena kehebatannya, bukan karena kemampuan seorang manusia. Tapi Tuhan emang kasih aja sama orang itu. Karunia. Kita sering mengukur kerohanian seseorang dari itu tadi hal-hal yang kita bisa lihat yang sensasional. Apakah pelayanannya besar, apakah gerejanya besar, apakah berpengaruh. Beberapa waktu yang lalu saya ada ngeliat sebuah utas di Threads yang bilang gereja yang gak ada Roh Kudusnya. Saya gak tahu itu memang tujuannya pasti memecah belah, of course. Dibilang gereja gak ada Roh Kudusnya karena kenapa? Gerejanya kecil. Gerejanya gak berbahasa roh. Bicara soal urapan Roh Kudus bukan soal lighting, bukan soal gedung yang besar. Mau di gereja kecil, mau di komsel kecil sekalipun. Ada Roh Kudus di dalamnya. Amin. Karena kita adalah bait Roh Kudus. Jadi ketika kita adalah bait Roh Kudus bergerak dalam setiap kita. Ya ada Roh Kudusnya di situ. Mau cuma 2 orang, 3 orang. Mau cuma komunitas kecil, gereja kecil di pelosok. Selama tubuhmu, kamu hidup adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus ada di sana. Roh Kudus bergerak di sana. Jadi kita gak bisa mengukur kerohanian seseorang semata-mata hanya dari hal-hal indikator-indikator yang sensasional gitu. Yang besar-besar aja. Karena Roh Kudus adalah pribadi. Nah, Alkitab memberikan tolak ukur yang jauh lebih real dan jauh lebih dekat. Apa itu? Lihat bagaimana seseorang berelasi dengan orang lain. Lihat bagaimana seseorang punya hubungan dengan sesama manusia lainnya. Pengajaran Yesus tentang apa? Tentang kasih. Kasih itu bisa kelihatan lewat apa? Lewat dari bagaimana dia berhubungan dengan orang lain. Gimana kita bisa bilang seseorang, oh dia ngikutin ajaran Yesus mengasihi. Tapi dia hidup buat dirinya sendiri. Gak ada orang lain yang di sekitarnya dia, yang dia tidak berelasi dengan orang lain. A.R. Bernard bilang gini, ada 3 pilar penting yang harus selalu dipelajari dan dikuasai oleh manusia. Ada 3, yang pertama apa? Leadership, kepemimpinan. Bicara soal mempengaruhi dan dipengaruhi. Yang kedua adalah stewardship atau pengelolaan. Bagaimana kita bertanggung jawab mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang ketiga, relationship, hubungan. Seorang manusia wajib menguasai 3 hal ini. Leadership, stewardship, relationship. Dan hari ini kita mau bahas yang ketiga dulu nih. Mengenai relationship. Nah, pertanyaan besarnya, how does the Holy Spirit change the way we relate to each other? Bagaimana Roh Kudus mengubah dalam hidup kita yang baru ini, our new life in Christ, bagaimana karya Roh Kudus mengubah cara kita berelasi dengan orang lain. Cara kita berhubungan dengan orang lain. Saudara siap diberkati, amin? Yang pertama, the Spirit brings life. Roh membawa kehidupan. Roh Kudus adalah roh kehidupan yang memberi hidup. Roma 8 ayat yang kedua. Roh, yuk sama-sama kita baca yuk. 3, 2, 1. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh dikatakan memberi hidup. Maka orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi saluran kehidupan buat orang-orang di sekitarnya. Membawa kehidupan buat orang-orang di sekitarnya. Maksudnya gimana Pastor? Ada orang mati dibangkitin gitu jadi hidup lagi. Enggak, bukan gitu. Tapi gini, kita akan belajar lebih dalam. Ada saudara tahu nggak? Ada 2 peristiwa terjadi di momen yang sama di Alkitab. Tapi jaraknya ribuan tahun. Kurang lebih sekitar 3.000 tahun kalau saya nggak salah. Correct me if I'm wrong. Yang pertama namanya Shavuot. Terjadi di Gunung Sinai. Jadi gini, saya secara singkat aja. Karena tahun lalu di hari Pentakosta saya bahas ini mengenai 7 hari raya Yahudi. Yang digenapi oleh Yesus. Kita baru sampai di hari yang keempat. Yaitu di hari Shavuot ini. Saudara kalau pengen belajarin, saudara bisa lihat khotbah saya tahun lalu. Yang waktu Pentakosta. Kalau gak salah judulnya Written on Our Hearts. Itu saya bahas soal ini. Tapi secara singkat aja. Jadi tradisi Yahudi punya 7 hari raya besar. Yang keempat namanya Shavuot. 3 digenapi oleh kematian, kebangkitan Yesus dan kuburnya Yesus. Dan kemudian yang keempat ini Shavuot. Nah Shavuot ini adalah hari Pentakosta pertama.
Hari raya Pentakosta pertama, jatuhnya di hari Pentakosta. Itu tadi hitungannya yang tadi 40 hari, 50 hari setelah kebangkitan Yesus. Nah, Syafuot ini apa sih? Jadi Syafuot ini adalah momen ketika bangsa Israel menerima hukum Taurat, menerima loh batu dari Tuhan. Ketika Musa naik ke atas Gunung Sinai, Tuhan memberikan hukumnya kepada bangsa Israel. Tuhan menobatkan Israel menjadi sebuah bangsa di situ. Nah, tapi pada kejadian itu kita baca dalam Keluaran 32 ayat 28. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Jadi ketika Musa kemudian turun membawa 2 loh batu, Musa mendapati bangsa Israel sedang bikin patung lembu emas. Sedang menyembah patung lembu emas. Kemudian Musa marah, dihancurin loh batunya, dan kemudian Musa bilang, siapa yang kalian nih semua, saya parafrase ya, kalian semua nih, ini nggak bener nih kalian nih. Aku lagi ngadep Tuhan, lagi menerima hukum Tuhan, kamu malah berzinah dengan Allah lain. Maka kemudian Bani Lewi bangkit untuk membunuh orang-orang sesama bangsa Israel. Bani Lewi bangkit, dan pada saat itu terjadi Bani Lewi, suku Lewi membantai orang-orang Israel yang pada saat itu menyembah patung lembu emas. Dan kemudian pada hari itu 3.000 orang mati. 3.000 orang dari orang Israel mati pada hari Syafuot pertama, Pentakosta pertama, Syafuot. Bukan Pentakosta pertama, lebih tepatnya adalah hari raya Syafuot. Dan kemudian digenapilah oleh hari raya Pentakosta. Hari raya Pentakosta di Yerusalem, sama-sama kita baca. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira, melihat kesamaan di sana? Pada hari Syafuot, hukum Taurat diberikan. Hasilnya adalah kematian. 3.000 orang mati oleh hukum Taurat. Karena kenapa? Hukum Taurat itu ngasih tahu manusia, kamu tuh gak layak. Hukum Taurat itu kayak cermin buat manusia, bahwa kamu gak bisa mencapai kekudusannya Allah. Dengan usahamu sendiri, manusia berusaha dengan kekuatannya, dengan perbuatannya, dengan usahanya manusia untuk mencapai kepada Allah. Gak bisa. Hasilnya adalah kematian 3.000 jiwa, pembantaian 3.000 jiwa. Kemudian hari raya Pentakosta, ini momennya sama, hitungan harinya sama. Di hari raya Pentakosta, Allah tahu manusia gak bisa mencapai kepada Allah, kepada kekudusannya. Maka Allah memberikan rohnya. Rohnya yang kudus kepada manusia. Bukan manusia yang nyamperin Allah, tapi Allah yang samperin manusia. Hasilnya bukan kematian 3.000 jiwa, tapi dibaptis 3.000 jiwa. 3.000 jiwa memberi diri untuk dibaptis. Hukum tanpa roh menghasilkan kematian. Tapi roh dicurahkan membawa kehidupan. Memberikan kehidupan. Apa yang tidak dapat dilakukan oleh hukum, dilakukan oleh roh. Apa itu? Brings life. Memberikan kehidupan. Hukum membawa pada kematian. Karena hukum tuh dalam tanda kutip kayak nelanjangin kita. Kamu tuh gak mampu, kamu gak bisa. Kamu tuh layaknya mati. Karena kamu berdosa. Itu yang hukum lakukan. Tapi roh melakukan apa yang hukum tidak bisa lakukan. Memberikan kehidupan. Memberikan keselamatan, memberikan kehidupan. Sekarang pertanyaannya buat kita, apa artinya menghidupkan? Apa artinya menghidupkan orang lain? Apa dampaknya kalau kita bilang hari ini, hari Roh Kudus dicurahkan. Aku mau hidup berdasarkan tuntunan roh. Ayo hidup kita menghidupkan orang lain. Ayo kita memanifestasikan perbuatan roh itu. Jadi kita membawa kehidupan buat orang lain. Apa artinya menghidupkan orang lain? Yang pertama, ayo kata-kata kita menghidupkan. Kata-kata yang menghidupkan. Saudara sadar gak kalau kata-kata kita itu punya peran yang signifikan dalam hubungan. Dalam sebuah hubungan. Apapun itulah. Suami istri kek, pacaran kek, kakak adik kek. Persaudaraan kek, pertemanan kek, komunitas, gereja. Kata-kata itu punya hal yang signifikan. Memegang peran yang signifikan. Bukan kebetulan bahwa di saat Roh Kudus turun atas murid-murid. Tanda pertama yang muncul adalah apa? Suara. Lalu kemudian mereka berbahasa lidah. Mereka berkata-kata dalam bahasa lidah. Lalu kemudian apa? Petrus berkhotbah. Bagaimana caranya Petrus berkhotbah? Dengan kata-kata. Kata-katanya membawa kehidupan. Roh hadir, turun pada murid-murid. Memberikan kata-kata yang baru.
new tongues, new languages. Mereka berkata-kata dalam bahasa yang baru, bahasa yang lain. Lalu kemudian Petrus bangkit, berkhotbah, membawa kehidupan. 3.000 orang diselamatkan, 3.000 jiwa bertobat. Efesus 4 ayat 29 bilang begini, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Orang yang penuh dengan Roh Kudus berbicara dengan cara yang membangun. Kata-katanya membangun. Bukan menghancurkan, bukan merobohkan. Merobohkan apa? Merobohkan iman, ngancurin mental, ngancurin harga diri, menghancurkan moral. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, kata-katanya, mulutnya dipakai untuk mengeluarkan kata-kata yang membangun. Kata-kata yang membangun, perkataan yang membangun. Bukan berarti gini loh, bukan berarti omongannya selalu enak didengar. Bukan berarti selalu omongannya cuma keluar pujian-pujian doang gitu. Kamu cantik, kamu baik. Oke banget deh hari ini deh, mulut manis gitu. Bukan itu artinya. Tapi ada kualitas perkataan yang menghidupkan. Perkataan yang menghidupkan tuh kayak apa sih? Perkataan yang jujur. Jujur tuh apa maksudnya? Gak menipu. Gak basa-basi busuk gitu. Tau gak basa-basi busuk? Yang kita tahu gitu dia cuma peres doang, cuma basa-basi doang. Perkataan yang jujur, Efesus 4:25 bilang gini, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Perkataan yang menghidupkan, apalagi tepat waktu. Apa maksudnya tepat waktu? Kalau kita ngomong, momennya tuh pas. Kadang gini loh, kadang kita tuh ngomong, omongan kita bener, isi omongannya bener. Tapi salah momen. Salah momen. Jadinya apa? Ribut. Contoh paling gampang apa? Suami istri. Kadang omongan istri tuh bener loh. Cuman suami gak suka aja cara ngomongnya. Suami-suami bener gak? Sebenarnya omongan istri saya bener sih. Cuman saya gak suka sama caranya dia aja. Saya gak suka aja kapan dia ngomongnya. Kadang suami baru pulang kantor, baru pulang kerja, macet-macetan, baru nyampe. Udah didar-der-dor sama istrinya. Baru nyampe, udah dirongrong. Papa ini Geru gimana sih kamu tuh? Aduh kamu tuh gak bener deh. Aduh ini gimana nih, ini mesti bayar uang sekolah nih. Ntar dulu bu, iya perkataanmu bener, udah deadline, uang sekolah harus dibayar. Iya bener, mungkin kritikmu, mungkin masukanmu buat suami bener. Tapi boleh gak? Tunggu dia mandi dulu, kasih makan dulu. Tunggu dia tenang dulu. Pak bener gak pak, kalau udah kenyang baru enak ngobrol pak? Bener kan pak, suami saya juga begitu soalnya. Kerut kenyang dulu. Baru pelan-pelan ngomong. Itu perkataan yang menghidupkan. Kadang rumah tangga berantem bukan karena omongannya salah. Tapi momennya yang salah. Orang lagi emosi, lagi capek. Dikejar-kejar. Dituntut. Tepat waktu, perkataan yang menghidupkan, tepat waktu. Amsal 25 ayat 11. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Oh. Sampai hal kayak gini aja Alkitab mencatat loh. Keren ya Alkitab kita ya. Alkitab kita tuh lengkap banget, indah banget Alkitab kita. Masalah ini aja dicatat dalam Alkitab. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya. Bukan esensi perkataan yang salah. Waktunya yang salah. Yang ketiga, perkataan yang membangunkan, yang menghidupkan. Perkataan yang penuh kasih. Perkataan yang benar, perkataan yang penuh kasih. Yang kedua, the Spirit brings life, yaitu kehadiran kita menghidupkan. Saudara tahu nggak, Roh Kudus dalam bahasa Ibrani itu terjemahan adalah Ruach HaKodesh. Ruach itu artinya nafas, angin. HaKodesh, the holy. Kodesh itu kudus. Kodesh, dari kata kodesh lahirlah kata kudus. Ruach HaKodesh. Roh yang kudus, nafas yang kudus. Bicara soal angin, bicara soal nafas, terjemahan secara literal ruah itu artinya angin. Kehadiran. Jadi Roh Kudus itu bukan cuma berbicara tapi dia juga hadir dan dapat dirasakan. Jadi ketika kita penuh dengan Roh Kudus, kalau hidup kita penuh dengan Roh Kudus, kehadiran kita membawa dampak yang nyata buat orang lain. Orang lain bisa merasakan bahwa ada Roh Kudus dalam hidup kita. Apa maksudnya? Kita peka sama kondisi orang lain.
Kita mau menolong orang lain. Angin kelihatan nggak? Kelihatan nggak angin? Nggak kelihatan. Tapi saudara bisa merasakan kan? Saudara bisa dari gerah banget, panas nih di luar, masuk ruangan ber-AC, depan sini di depan AC nih kayak. Saudara merasakan dampaknya. Saudara merasakan signifikansinya. Padahal nggak kelihatan. Tapi bisa dirasakan. Begitulah orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kehadiranmu bisa dirasakan buat orang lain. Kehadiranmu bawa dampak buat orang lain. Bawa kelegaan buat orang lain. Kehadiranmu, ada orang yang gini kan, dia ngomongnya itu kita udah senep aja. Ngeliat mukanya itu udah senep aja, udah sebel duluan gitu. Baru dari jauh udah sebel aja. Baru dari jauh kita udah tahu, aduh kalau udah ada dia pasti ujung-ujungnya ntar ribut deh. Saya dulu waktu kecil ada satu orang, ya keluarga jauh lah gitu. Kalau misalnya acara keluarga ada dia datang, saya lihat tuh tante-tante saya gitu pada kayak, aduh ada dia lagi. Ntar pasti ujung-ujungnya ribut deh. Gitu. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, kehadirannya justru melegakan buat orang lain. Menenangkan buat orang lain. Kehadirannya bawa dampak buat orang lain. Roma 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Dan menangislah dengan orang yang menangis. Ada orang yang ketika kita bersama-sama dengan mereka, kita tuh merasa dilihat dan didengar. Kita ngerasa diperhatiin. Bukan dihakimi, bukan diabaikan. Itu kayak gitu tuh. Kehadiran yang menghidupkan tuh maksudnya itu. Your presence brings life. Bukan karena kitanya yang hebat, tapi karena Roh Kudusnya termanifestasikan dalam kita. Orang lain bisa ngerasain, you have a Holy Spirit. Jadi kita tuh bilang kita hidup di bawah tuntunan Roh tuh bukan pakai omongan gitu loh. Bukan bilang kayak aku dipimpin Roh Kudus. Gue nih penuh dengan Roh Kudus loh. Gue nih Roh Kudus nih hidup dalam gue loh. Tapi gak usah perlu banyak ngomong. Dengan kehadiranmu, dengan perkataanmu, perbuatanmu, bagaimana kamu memperlakukan orang lain. Orang di sekitarmu, keluargamu bisa merasakan kualitas Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Mulailah hadir full buat orang lain saat sedang bersama dengan mereka. Kadang kita gitu kan, dengerin orang cerita, tapi kitanya sambil sibuk sendiri. Kitanya sambil check out Shopee, kitanya sambil ngurusin yang lain-lain. Coba deh, pay full attention buat orang lain yang butuhin kita. Sama seperti Roh Kudus sebagai penghibur, sebagai penolong, dia kan gak ke-distract kalau nolongin kita. Apakah Roh Kudus ke-distract? Waktu kita lagi doa, kita lagi cerita, kita lagi doa, kita lagi nangis-nangis sama Tuhan, kita lagi curhat sama Tuhan. Lalu kemudian Roh Kudus bilang, bentar dulu ya, bentar, boleh sabar dulu gak bentar? Aku juga lagi dengerin ini nih, masalah adik kamu lebih berat soalnya. Aku dengerin dia dulu ya. Dia hadir full buat kita. Ayo kita hadir full buat orang lain. Biar orang lain merasakan Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, the Spirit produces fruit. Roh menghasilkan buah. Roh Kudus itu buah roh gini. Kita dulu waktu sekolah minggu belajar bahasa roh. Kita belajar buah roh kan. Anak saya tuh hari ini dapat PR dari sekolah minggu lantai 6. Hafalin buah roh. Pagi-pagi dia sambil main handphone sih dia. Tapi dia sambil nyanyi. Kasih sukacita, damai sejahtera. Saudara tahu lagunya gak? Nggak sekolah minggu ya? Sama-sama yuk. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kita hafal lagu itu dari kecil. Tapi kita praktekin gak? Kita hasilkan gak buah roh itu? Saya gak bosen-bosen bilang, buah roh ya Pak, Bu, anak-anak muda bukan buah roh. Buah roh, makanya produces fruit, bukan fruits. Kalau saudara lihat dalam bahasa Inggrisnya dikatakan the fruit of the Spirit, bukan the fruits of the Spirit. Apa bedanya pastor? Ribet banget sih cuman perkara S doang. Satu buah, apa sih bedanya? Kan ada 9 itu. Gini, kalau buah-buah roh artinya ada banyak. Dan kita bisa pilih. 4 aja deh. 5-nya ntar dulu belum sanggup. No, the fruit of the Spirit, it's one thing. Satu kesatuan. Artinya orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, ke-9 kualitas ini termanifestasikan dalam hidupnya.
Amin. Kita bahas satu-satu yuk, secara singkat aja. Galatia 5, 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sama-sama kita baca kalimat yang terakhir. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi kayak gini loh, hukum sama roh sebenarnya gak bertentangan. Gak bertentangan. Mereka berjalan sama-sama. Amin. Sebelum kita masuk ke tiap buah roh, kita perlu penting untuk bedain dua hal ini. Ada beda antara karunia roh dengan buah roh. The gifts of the spirit dengan the fruit of the spirit. It's two different thing. Karunia roh diberikan untuk pelayanan. Dan tiap orang beda-beda dapatnya. Ada yang punya karunia mengajar. Ada yang punya karunia menggembalakan. Ada yang punya karunia macam-macam. Tapi digunakan untuk melayani sebagai satu anggota tubuh Kristus. Itu karunia. Itu karunia roh. Diberikan. Tiap orang beda-beda. Tapi buah roh ini adalah sesuatu yang semestinya ada di semua orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. The same fruit. Buah yang sama. Dimiliki oleh setiap kita di tempat ini yang penuh dengan Roh Kudus. Amin. Jadi gak bisa pilih nih, oh kalau saya bagian kelemah lembutan. Kalau Pastor Binsar bagian kebaikan. Kalau Pak Sugeng bagian damai sejahtera. Kalau WL yang di depan tadi bagian kesabaran. Beda-beda. No, tapi 9-9-nya, ke-9 kualitas itu dimiliki oleh saya, oleh Pak Sugeng, oleh Om Reki, oleh Pastor Binsar, oleh Pastor Andrew. Dan semua orang di tempat ini. Ngerti maksudnya ya? Ngerti bedanya? Kita bahas satu-satu yuk, singkat aja kita bahas satu-satu. Yang pertama, buah roh yang pertama apa? Kasih. Pakai kata agape. Jadi gini loh, kasih itu bukan perasaan Pak. Kasih itu bukan perasaan Bu. Kasih itu apa sih? Kasih itu keputusan. Kita ngambil keputusan, kita punya berbagai pilihan, tapi kita memilih untuk mengasihi. Kita memilih untuk berbuat kasih. Kasih agape adalah kasih yang memilih untuk memberi yang terbaik, sekalipun gak ada untungnya. Jadi kasihnya tuh gak transaksional. Mau dia baik sama saya, mau dia jahat sama saya, mau dia ngomongin saya di belakang, mau dia merancangkan yang buruk sama saya. But I choose to love her, to love him, to love her. Memilih untuk mengasihi. Dalam suami istri, mencintai suamimu, mencintai istrimu bukan karena dia layak dikasihi. Saya paham kok. Ya, 2 tahun ini menggembalakan gereja dan sebelumnya juga sering bantuin Pastor Gideon untuk konselingin orang. Temenin dia dalam konselingin orang. Saya tahu kok kadang-kadang ada suami, ada istri yang kita dengar ceritanya sebagai manusia kayak wah bohwat sih ini orang sih. Aubannya minta ampun gitu tau gak. Yang kayak udah deh, udah gak kerja, males, kasar, tukang maki, main perempuan lagi. Utangnya di mana-mana lagi yang dikejar istri sama anak-anaknya. Secara manusia kalau ngikutin daging kita kan kayak udah tinggalin aja Bu. Tapi kita harus ngajarin mereka untuk kasih yang gak transaksional. Sama seperti Yesus mengasihi kita. Emang kita bener? Emang kita hari-hari gak pernah bikin salah gitu, gak pernah nyakitin hati Tuhan gitu. Tapi dia memilih untuk terus mengasihi kita. Despite of all our conditions. Kasih agape, mengasihi tanpa syarat, mengasihi gak tanpa transaksi. Dalam pertemanan, hadir saat susah buat temenmu, bukan cuma pas seneng doang. Pesta ulang tahun, syukuran, dateng. Giran dia lagi susah, nangis-nangis telepon kita, gak ada. Dalam kadang juga kan ada hubungan-hubungan yang sulit ya. Yang kayak love-hate relationship gitu. Ya, mengasihi orang yang sulit untuk dikasihi. Yang kedua, habis kasih apa? Sukacita. Sukacita, hara. Bedain sukacita dengan kebahagiaan. Sukacita itu joy, kebahagiaan itu happiness. Kebahagiaan itu bergantung sama keadaan, sama situasi. Kita lagi menang arisan, oh bahagia, happiness. Kita lagi pesta ulang tahun, disurprisein ulang tahun, happiness. Tapi joy adalah keadaan yang tetap, sekalipun keadaannya lagi gak baik. Sekalipun lagi akhir bulan nih, tanggal 24 lagi kan, aduh ilah. Gimana cara bertahan 24 jam ke depan gitu. Tapi tetap sukacita. Sukacitanya tetap,
Karena sukacita itu datang bukan dari keadaan, tapi dari roh. Dari roh yang hidup dalam kita. Jadi sukacita itu konstan. Gini loh, bukan berarti, oh saya penuh dengan roh, saya menghasilkan buah roh, I'm a joyful person. Terus saudara jadi the clown in the gang. Tahu kan ada dalam pertemanan, biasanya ada satu yang jadi badutnya. Yang orang tuh kayak gak peduli dia lagi sedih atau lagi sakit atau lagi susah, pokoknya dia datang dia harus ngelucu aja buat teman-temannya. Pokoknya dia kalau datang dia bagian samsaknya aja. Buat dikata-katain, buat diledek-ledekin. Terus orang itu menerima dengan berpikir bahwa dia, I'm the clown of the gang. Tapi gini loh, kehadiranmu bawa sukacita buat orang lain. Kehadiranmu, kamu gak tukang ngeluh. Gak pesimisan, negatifan sama orang. Saudara pernah gak sih ketemu orang yang omongannya tuh keluar dari mulutnya tuh negatifan aja. Isinya tuh ngeluh aja kerjaannya. Aduh susah deh. Pokoknya kalau ketemu dia mukanya gak pernah enak. Mukanya selalu muka minta ditanyain. Kenapa lu? Dari awalnya kita tanyain sampai lama-lama kita males nanyainnya. Karena kalau ditanyain ujung-ujungnya ngeluh aja keluar dari mulutnya. Maksudnya sukacita adalah itu tadi. Kehadiranmu sukacita. Kehadiranmu bikin orang tuh happy gitu ada kamu. Ada kita dia tuh damai sejahtera, ada sukacita. Yang ketiga, damai sejahtera. Eirene. Damai sejahtera tuh apa sih? Damai sejahtera itu bukan berarti gak ada konflik bu, pak. Bukan berarti gak ada masalah. Tapi damai sejahtera itu kehadirannya bawa ketenangan sekalipun di tengah masalah. Jadi peacemaker bukan peacekeeper. Nah lo apa bedanya nih? Mulai bahasanya mulai kayak ini ya. Bagian perdamaian PBB ya, peacekeeper. Peacemaker bukan peacekeeper. Apa bedanya? Kalau peacekeeper itu menghindari konflik supaya tetap nyaman. Tahu gak orang gak suka ngomong gini, udahlah gue males ribut. Itu peacekeeper. Ada masalah tapi gak diselesain. Dibiarinin. Itu peacekeeper. Peacemaker berani menghadapi konflik tapi membawa pada penyelesaian. Ada masalah, hadepin jangan lari. Tapi hadepin bukan buat ribut, tapi buat mencapai kata sepakat. Buat mencapai perdamaian. Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka disebut anak-anak Allah. Mereka yang disebut sebagai anak-anak Allah adalah mereka yang membawa damai. Nah sekarang saya tanya sama saudara nih biang kerok gak nih? Biang kerok gitu. Sukanya bikin masalah, nyari ribut aja kerjaannya. Ada masalah dikit dibawa gede aja. Ada konflik dibawa, ada hal kecil digede-gedein. Tapi kita diminta untuk jadi pembawa damai. Kita disebut anak-anak Allah. Yang keempat, kesabaran. Kesabaran ini pakai bahasa Yunani, makrotumia. Artinya secara harfiah, artinya amarah yang panjang. Bukan maksudnya ambekan gitu, bukan maksudnya amarahnya lama. Tapi sampai ke titik marah, sumbunya tuh panjang, dia bukan sumbu pendek. Kalau orang bilang sumbu pendek, senggol bacok. Tahu sumbu pendek gak bu maksudnya bu, sumbu pendek? Kan kalau, sekarang kompor gas sih ya. Dulu saya tuh masih ngalamin kompor minyak tanah tuh sama opung saya. Masih ada, biasanya opung saya kalau Natalan pakai kuali gede, masak rendang banyak banget. Pakai itu tuh, pakai kompor minyak tanah. Kan ada sumbunya tuh. Kalau pendek cepet habis kan, cepet lebuh gitu langsung. Nah, kesabaran itu maksudnya tuh sumbunya gak pendek, bukan sumbu pendek. Panjang, sabarnya panjang. Gak cepet marah, gak gampang marah, gak gampang meledak. Saya tahu yang paling banyak menguji kesabaran siapa? Suami. Jangan jujur-jujur amat bu. Yang paling banyak menguji kesabaran siapa? Orang terdekat kita. Bener gak? Bener gak? Orang terdekat kita adalah orang yang paling banyak menguji kesabaran kita. Tapi ya mereka-mereka inilah juga orang pertama yang merasakan buah roh dalam kita. Karena mereka orang dekatnya kita. Kita biasanya kalau sama orang lain lebih gampang maafin kan. Sama orang lain lebih bisa kayak, sabar aja deh. Kalau sama orang baru kenal, sama bos, kita masih lebih bisa sabar. Meledaknya di mana? Di rumah. Anak cuma nanya, kita kayak apa sih ya? Udah deh, diem dulu deh. Anaknya kayak, lah kenapa gua? Cuma mau nanya PR. Tapi kita simpen, kita sabar sama orang lain. Di rumah kita gak sabar. Sama orang terdekat kita gak sabar.
Yang susah adalah sabar tuh gini loh. Yang susah dari kesabaran adalah kepada orang deket, orang yang sama, kesalahannya sama, berulang berkali-kali. Tuh paling tuh ujian kesabaran paling besar tuh. Sama ujian kesabaran terbesar nomor 2 apa? Tuh tol depan. Long weekend, hujan, ada truk mogok, ada pekerjaan jalan. Itu juga ujian kesabaran paling besar tuh saudara. Yang kelima, kemurahan. Kemurahan itu terlihat dari bagaimana cara kita berbicara sama orang lain. Bagaimana nada suara kita, pilihan kata kita, cara kita merespon saat seseorang berbuat salah. Orang yang murah hati itu maksudnya apa sih? Orang yang murah hati itu dia penuh dengan belas kasihan. Orang yang murah hati itu gak mau mempermalukan orang lain. Bahkan saat dia harus mengoreksi kesalahan orang lain dan kesalahan harus dikoreksi, dia tuh pengen bawa pemulihan. Karena dia pengen orang itu benar. Dia pengen orang itu bertobat. Semuanya dalam pikirannya adalah untuk kebaikan orang itu. Bukan buat mempermalukan dia, bukan buat menjatuhkan dia, bukan buat dia dibenci sama orang lain, tapi justru untuk memulihkan dia. Itu maksudnya kemurahan. Punya hati yang gak belagu gitu. Ada ayat ya kalau saudara perhatiin. Ada ayatnya bilang gini, kemurahan Allah menuntun kepada pertobatan. Tuh bagaimana Allah panjang sabar sama kita, bagaimana Allah bermurah hati, berbelas kasihan sama kita, membawa kita kepada pertobatan. Nah buah roh ini kemurahan artinya adalah bagaimana kita berbelas kasihan sama orang lain. Menaruh bagaimana kita memandang orang lain dengan cara Allah memandang kita, memandang dia, menghasilkan pertobatan dalam hidupnya. Yang keenam, kebaikan. Agatosune. Kalau kemurahan bicara soal sikap hati, kebaikan adalah actionnya. Aksi nyatanya, punya inisiatif, gak nunggu diminta, tapi seneng aja ngeberkatin orang lain. Nanyain kabar, kapan terakhir nanyain kabar temenmu yang lagi susah. Kapan terakhir cuman sekedar nanya aja gitu, apa kabar? Kemarin dengar gini, how are you? Udah makin oke belum? Udah sehat belum? Udah sembuh belum? Nolong orang lain. Kalau Tuhan taruh dalam hatimu untuk memberkati, jangan tahan-tahan. Jangan tahan-tahan. Kita tuh mesti sadar kita tuh saluran berkatnya Tuhan. Kita tuh selang. Mungkin ada berkat orang lain yang dititipkan Tuhan melalui kita. Jangan tahan-tahan kebaikan. Sebagaimana Tuhan juga gak pernah nahan kebaikan buat kita kok. Yang ketujuh, kesetiaan. Kesetiaan tuh maksudnya apa sih? Kesetiaan itu orang yang bisa diandalkan. Orang yang gak ngilang saat susah. Maunya keadaan baik aja. Kesetiaan itu konsisten. Konstan. Kata-katanya bisa dipegang, janjinya bisa dipegang. Gak ngilang saat orang butuh. Saudara pernah gini gak? Temenmu ngomong gitu, lo kalau ada apa-apa hubungin gue ya. Lo kalau ada apa-apa cerita sama gue ya. Gue ada buat lo. Tapi giliran dia nelfon, kita gak angkat. Kita do not disturb handphone kita. Kita gak angkat. Kita airplane. Terus kita baru bales 7 bulan kemudian. Sorry chatnya tenggelam. Handphonemu laut. Chat tenggelam. Kesetiaan artinya konsisten sama omongannya. Kata-katanya bisa dipegang. Dalam pernikahan, ayo ingat gak janji nikahnya? Masih pegang gak janji nikahnya dulu? Di hadapan Tuhan, di hadapan jemaatnya yang kudus, di depan pendeta. Masih ingat gak ngomong apa sama istrimu, Pak? Masih ingat gak janjimu sama suamimu, Bu? Orang nikah janji bukan sama suami, bukan sama istri loh. Janjinya sama Tuhan loh. Orang yang setia, jaga komitmennya, jaga janjinya. Jangan cuma datang ke temenmu pas dia lagi seneng doang. Pas dia lagi susah, pas dia lagi berduka. Bahkan ada firman Tuhan bilang gini loh, lebih baik datang ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Itu firman Tuhan yang ngomong loh. Lebih baik datang ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Artinya apa? Artinya ya jangan cuma mau tuh sama pas lagi seneng-seneng doang. Lebih baik kamu hadir di saat orang lain sedang susah. Daripada di saat dia sedang senang. Hadir di saat dia sedang senang, puji Tuhan. Tapi lebih penting lagi, hadir buat orang lain di saat dia sedang keadaannya lagi gak baik-baik aja. Yang ke-8, kelemah lembutan. Orang sering salah paham sama kelemah lembutan. Disangka lemah lembut itu lemah, penakut. Disangka gak punya pendirian. Tapi saudara tahu gak?
ini kelemah lembutan, pakai bahasa aslinya itu pakai kata prautes. Saya nggak tahu cara baca benernya gimana, tapi gini, prautes. Kata ini adalah kata untuk menggambarkan kuda yang sudah dilatih. Kuda yang udah dilatih, kita tahu kuda adalah hewan yang kuat. Hewan yang tangguh, ya kan? Lambang kekuasaan, lambang otoritas. Tapi prautes adalah kuda yang sudah dilatih. Jadi dia kuat, tapi dia terkendali. Dia punya kuasa, dia punya kekuatan, dia punya otot, tapi dia bisa dikendalikan. Dia terkendali. Jadi gini loh, kelemah lembutan bicara soal kita tuh nggak pakai pengaruh kita untuk jahatin orang lain. Saudara boleh kenal dengan pejabat, saudara boleh kenal dengan para petinggi, saudara boleh kenal dengan jenderal, tapi you don't use that untuk nginjek-nginjek orang lain. Untuk jatuhin orang lain, untuk jahatin orang lain. Gak manipulatif, gak memaksakan kehendak. Apa bedanya dengan kemurahan? Kok mirip sama kemurahan ya Pastor? Kayaknya kayak sama aja deh. Beda. Kemurahan tuh gini. Kemurahan itu aku pengen memberkati kamu. Aku pengen yang terbaik buat kamu. Itu kemurahan. Kelemah lembutan adalah aku gak perlu jahatin kamu. Aku gak mau jahatin kamu. Beda ya. Kemurahan itu bicara soal I want to bless you. Kelemah lembutan bicara soal aku bisa ngelawan kamu, aku bisa jatuhin kamu, but I don't jahatin kamu. Aku tidak pakai itu untuk menghancurkan kamu. Itu bedanya, itu kelemah lembutan. Amin. Jadi tahu dia mampu, tahu dia bisa, tapi dia memilih untuk mengasihi. Ingat waktu Daud di depannya Saul datang di depan goa. Saul lagi kejar-kejar Daud. Bisa-bisanya dari seluruh wilayah kerajaan Israel, mereka bisa ada di gua yang sama. The very same cave. Daud di belakangnya dengan pasukannya yang berpedang. Saul di depannya lagi buang hajat, kata Alkitab. Lagi di titik terlemahnya, di titik terlengahnya. Mungkin kalau Saul zaman sekarang sambil jongkok, sambil main catur dia. Daud pasukannya bilang apa? Sikat bos. Ini harinya Tuhan menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Bawa Tuhan lagi. Kayak bener kan? Pasukannya 400 orang bawa pedang. Sikat, nih waktunya. Akhirnya kita bebas juga dari kejaran Saul. Tapi Daud memilih untuk lemah lembut. Dia tidak membunuh Saul. Dia cuma potong punca jubahnya dan dia bilang, aku bisa bunuh kamu loh. But I didn't do that. Karena aku gak akan mengulurkan tanganku pada orang yang diurapi Tuhan. Itu kelemah lembutan. Yang terakhir, penguasaan diri. Ekrateia. Ini sering dibilang adalah bosnya. Wow. Dari semua buah yang lain dalam konteks relationship, dalam konteks hubungan. Karena sebelum kasih bisa keluar, sebelum kemurahan bisa ditunjukkan, ya harus ada penguasaan diri dulu dong. Kita harus bisa menahan diri kita, menahan pikiran kita, menahan ego kita, emosi kita dari melakukan sebuah tindakan yang destruktif. Yang ngancurin orang lain. Kita bisa tahan emosi, kita bisa menahan perilaku kita, nggak reaktif tapi responsif. Reaktif itu apa sih? Reaktif itu bergerak pakai emosi, senggol bacok. Tapi responsif, ada stimulusnya, ada yang memicu, ada yang mancing, tapi dia bisa menahan diri. Minta hikmat Tuhan untuk bagaimana saya harus meresponi kejadian ini. Bagaimana saya harus meresponi peristiwa ini. Itu responsif. Nah, sekarang, buah tuh gak bisa dipaksain Pak. Mungkin ibu-ibu di sini atau bapak-bapak ada yang suka berkebun di rumah. Punya tanaman. Buah tuh gak bisa dipaksain kan. Yang bisa kita lakukan apa? Pupukin, rawat, dan tetap tanamannya, pohonnya tetap nempel di akar. Akarnya tetap nempel di tanah. Maka akan berbuah. Jadi buah roh itu gak bisa dipaksain. Tapi apa? Kita pupuk, kita rawat, kita tinggal terus dekat dengan sang sumber. Yaitu Tuhan. Kita nempel terus sama Tuhan. Baru kita menghasilkan itu. Kita hidup di dalam roh, dalam tuntunan roh, dalam pimpinan roh, melakukan kehendak roh. Maka hidup kita menghasilkan buah roh. Bicara soal buah roh itu kan gini loh. 9 yang tadi kita bahas, 9 kualitas yang tadi kita bahas. Itu kan hanya bisa dirasakan sama orang lain. Benar gak? 9-9-nya tadi yang kita bahas. Itu kan bagaimana kita berrelasi dengan orang lain kan? Kesabaran. Ya gimana kita bisa bilang kita orang yang sabar? Kalau gak ada orang yang menguji kesabaran kita. Gimana kita bisa dikatakan orang yang murah hati? Kalau gak ada orang yang kita bisa memandang dia dengan belas kasihan. Gimana kita bisa bilang bersuka cita? Kalau gak ada orang yang ngeselin sama hidup kita.
Jadi bicara soal buah roh, bicara soal relationship sebenarnya. Bicara soal bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Soal relationship. Pohon yang terhubung dengan akarnya pasti sehat, pasti berbuah. Buah itu buat dinikmatin sama pohonnya atau sama orang lain? Sama orang lain. Gak ada pohon berbuah, terus batangnya bilang, kita udah berbuah guys, ayo kita ambil. Terus buahnya hilang lagi dimakan sama pohonnya. Pohon berbuah, buahnya dipetik, dimakan sama orang lain. Dirasakan sama orang lain, manisnya dirasakan oleh orang lain. Jadi kita berbuah bukan buat diri kita sendiri, tapi buat orang lain. Mau orang dekat kayak orang jauh kayak keluarga, suami, istri, anak, orang tua, kakak, adik, mertua, ipar, tetangga kita, gereja, teman-teman komunitas kita, bos kita, bawahan kita. Mereka lah itu orang-orang yang merasakan buah roh itu dalam hidup kita. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, tonton musik boleh siap-siap yuk. Yang terakhir, the Spirit builds unity. Roh membangun persatuan. Di mana Roh Kudus bekerja, perpecahan digantikan oleh kesatuan. Ada dua peristiwa lagi saudara di Alkitab. Yang peristiwanya mirip. Yang pertama ingat peristiwa Babel, Menara Babel. Manusia mereka satu bahasa. Mereka bisa berkomunikasi satu sama lain. Pakai bahasa yang sama. Tapi persatuannya mereka bikin mereka jadi sombong. Bikin mereka jadi mau nantangin Tuhan. Mereka mau bangun, katanya mau bangun menara sampai ke langit. Supaya mereka tidak tercerai-berai katanya. Supaya mereka di situ aja. Padahal sejak semula Allah menciptakan manusia untuk apa? Kuasai, untuk penuhi bumi, kuasai bumi. Tapi mereka mau ngumpul di satu tempat aja. Bangun menara sampai ke langit. Mereka satu bahasa. Dan pada akhirnya kita tahu kan cerita Menara Babel. Tuhan marah, Tuhan gak suka. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan kacaukan bahasa mereka. Yang tadinya mereka satu bahasa, mereka jadi punya banyak bahasa. Dan mereka saling gak ngerti satu sama lain. Dan pada akhirnya mereka ngapain? Tercerai-berai ke ujung-ujung bumi. Mereka gak pengen tercerai-berai, mereka malah tercerai-berai. Babel menghasilkan perpecahan. Tapi dalam momen Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, itu ada banyak bangsa datang. Dari Partia, orang Arab, orang Asia, Pontus, Kapadokia. Ada orang-orang Yahudi juga. Mereka bersatu lewat karya Roh Kudus. Mereka gak meninggalkan identitas mereka loh. Dari bangsa-bangsa mereka. Tapi mereka jadi saling memahami. Alkitab bilang mereka berbahasa dengan bahasanya mereka. Tapi mereka gak pernah pelajarin. Mereka orang-orang yang ngeliatin kayak, loh kok mereka ngomong pakai bahasa kita? Kok mereka bisa ngomong pakai bahasa kita? Dan mereka menceritakan tentang perbuatan Allah yang besar. Dalam momen Pentakosta, orang Mesir tetap orang Mesir, orang Roma tetap orang Roma, orang Yahudi tetap orang Yahudi. Roh Kudus itu tidak menciptakan keseragaman, uniformity. Roh Kudus menghasilkan persatuan, unity. Banyak orang berpikir kesatuan itu semua harus sama. Pendapatnya harus sama, gayanya harus sama, kepribadiannya harus sama, kesukaannya sama, cara berpikirnya sama. Saudara pernah lihat orkestra gak? Orkestra tuh. Kan ada drum, ada piano, ada brass section, ada trompet, ada cello yang gede tuh. Bass yang gede. Ada cello, lain-lain. Instrumennya banyak. Cara mainnya beda, bunyinya beda. Tapi mereka diikat oleh apa? Oleh partitur dan dipimpin sama dirigennya. Ya, sama konduktornya. Ada konduktor yang memimpin mereka. Kamu masuk, yang itu tahan dulu. Ini berhenti, itu masuk. Bahkan sampai tahu alat triangle tahu? Yang cuman besi, bunyinya cuman ting gitu doang. Saya kalau jadi pemain triangle saya tersinggung sih jujur. Oke gak bisa main gue. Tapi enggak. Dalam partitur ada partnya. Kapan dia masuk. Coba kalau kayak triangle marah-marah. Gue cuman gini doang ting ting ting. Terus dia kacau-kacauin ting 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 ting. Indah gak alunan lagunya, simfoninya? Gak indah, berantakan. Tapi mereka ada yang tahu partnya masing-masing. Mereka beda. Tapi mereka diikat oleh partitur. Dipimpin oleh sang konduktor. Jadi satu harmoni yang indah. Jadi intinya tuh bukan keseragaman.
tapi kesatuan. Mau bersatu. Dalam orang-orang Romawi kuno tuh ini aneh. Peristiwa Pentakosta ini aneh. Karena mereka kan ada kayak kasta gitu ya. Dari kaum borjuis, kaum proletar, orang budak. Mereka punya ada sistem budak. Tapi lewat kejadian Pentakosta, lewat peristiwa Pentakosta, mereka bersatu loh. Mereka berkumpul, bersatu sama-sama. Mereka bareng-bareng. Mereka bersekutu, mereka saling berbagi makanan, berbagi milik mereka. Mereka jadi satu untuk membangun gereja. Membangun rumah Tuhan. Lahirlah gereja mula-mula, jemaat mula-mula. Karena mereka bersatu. Mereka beda-beda. Mungkin ada yang penghasilan lebih besar, ada yang orang kaya. Mungkin ada yang kaum budak. Mungkin ada yang orang jualan, orang buangan. Ada orang yang berpendidikan. Tapi mereka mau bersatu. Jadi gini, orang yang penuh dengan Roh Kudus. Gak suka mencah belah. Gak suka menghakimi. Gak suka bikin masalah. Orang yang penuh Roh Kudus justru menjaga kasih, perdamaian. Efesus 4 ayat 3 bilang gini. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Suami istri mungkin masih serumah, gak cerai. Tapi udah gak ngomongan. Tapi hatinya gak terkoneksi. Udah gak ada rasa. Gak cuman kayak ya udah status aja yang penting gak cerai. Ya udah yang penting masih serumah. Hatinya gak nyambung. Ada jarak. Jarak itu celah buat iblis masuk loh, Pak, Bu. Saya gak tahu kondisi rumah tanggamu hari-hari ini seperti apa. Tapi hari ini, di hari Pentakosta ini, minta Roh Kudus mengikat, mempersatukan kembali. Rumah tangga yang mulai retak, yang mulai ada jarak. Hubungan orang tua dan anak yang mulai ada jarak. Minta Roh Kudus mengikat kembali, mempersatukan kembali. Beda pendapat rumah tangga biasa, beda pendapat dalam gereja biasa. Beda pendapat dalam orang kantor, timmu biasa. Tapi minta Roh Kudus untuk mengikat, mempersatukan. Roh Kudus mempersatukan. Efesus 5:18 bilang gini. Perhatiin deh. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kalau saudara baca Efesus 5, kita baca ke bawahnya. Ayatnya kemudian dilanjutkan dengan yang itu. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Hai suami, kasihilah istrimu. Kalau saudara baca atasnya, Efesus 4. Efesus 4 yang tadi tuh. Berusahalah memelihara kesatuan roh. Damai sejahtera. Jangan mabuk oleh anggur, tapi penuh dengan roh. Jadi dipenuhi roh, itu adalah sumber kemampuan yang sehat. Bukan hasil usaha manusia. Kita bersatu karena ada roh dalam kita. Yang mengikat, yang mempersatukan kita. Roma 12:18 bilang gini. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, kita gak perlu lihat dari hal-hal yang sensasional gitu. Buat apa di gereja bahasa roh, geter-geter, rebah-rebah. Tapi di rumah, istri yang gemeter lihat kita. Anak yang gemeter lihat kita. Manifestasi roh bukan hanya bicara soal hal-hal yang spektakuler, yang sensasional. Manifestasi roh itu kelihatan dari bagaimana kita berelasi dengan orang lain. Bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Bagaimana kita menjadi perpanjangan kasih Kristus buat orang lain. Bagaimana kita memberkati orang lain. Bagaimana kita mengampuni. Bagaimana kita menguatkan lutut yang lemah. Bagaimana kita menolong orang yang susah. Bagaimana kita mau bermurah hati. Itu manifestasi Roh Kudus. Yang konstan, yang tetap. Mohon maaf ya, saya gak menentang bahasa roh dan lain-lain. Saya percaya kuasa bahasa roh. Saya percaya bahasa lidah. Sekalipun saya gak punya karunia itu. But I believe in that. Tapi gini loh, kita berbahasa roh kan gak 24 jam sehari kan. Kita berbahasa roh. Gak 24 jam sehari kan, kita nangis-nangis, tangan geter-geter. Gak 24 jam sehari kita rebah kan. Tapi Roh Kudus yang hidup, makanya dikatakan Roh Kudus itu tinggal. Dan kita adalah bait rumah.
So we bring the Holy Spirit every day, every time, everywhere. Jadi manifestasi Roh Kudus itu dari bagaimana kita menjalani hidup kita sehari-hari loh. 24 jam seharinya itu manifestasi Roh Kudusnya. Bagaimana kita berelasi dengan orang lain. Saya berdoa agar di hari ini, di hari pencurahan Roh Kudus ini, hari memperingati hari pencurahan Roh Kudus, kita benar-benar hidup dipimpin oleh Roh. Dan bukan cuma di mulut doang, tapi orang lain di sekitar kita bisa merasakan Roh Kudus hidup dalam kita. Roh Kudus bergerak, berkarya di dalam setiap kita. Amin. Kita tutup Alkitab kita yuk.